kinerja program PPG periode 2 Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rini Nur Indasari, Mapel Pendidikan Agama Islam, program studi fikih, dengan nomor ujian 2025224107, sekaligus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 materi fikih tentang haji. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa belajar. Untuk membaca doa dipimpin oleh anak dan Najwan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya membaca surah pendek, surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min
Ya, dipersilakan duduk. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Apabila Ibu sebutkan namanya, angkat tangan dan ucapkan hadir. Yang pertama, Hilya Askia. Hadir, Bu. Yang kedua, Sapitri. Hadir, Bu. Yang ketiga, Silva Nora. Hadir, Bu. Yang keempat, Liga Aryani. Hadir, Bu. Yang kelima, Najwan Said Muntazar. Hadir. Iya, semuanya berhadir, alhamdulillah. Hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat tentang materi pelajaran minggu kemarin? Teringat. Tentang apa? Korban. Hewan apa yang boleh dikorban? Sapi. Kambing. Domba. Unta. Unta. Ya, kerbau. Jadi yang boleh dikorban sapi, kambing, kerbau, unta. Siapa yang di antara kalian yang pernah melihat siaran langsung di televisi tentang haji? Iya. Apa yang kamu ketahui tentang haji? Mekah, tempat suci beribadah bagi umat Islam. Iya. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Hah? Apa? Apa kabar? Ka'bah adalah Baitullah atau rumah Allah. Iya. Tujuan pelajaran hari ini adalah pertama, menjelaskan pengertian haji dengan benar. Yang kedua, menyebutkan rukun dan wajib haji. Yang ketiga, membedakan atau antara rukun wajib, sunnah dalam pelaksanaan haji. Yang keempat, menyusun urutan pelaksanaan haji. Jadi, tujuan kita pelajaran hari ini ada 4. Baiklah anak-anak, kita mulai materi kita hari ini, pengertian haji. Haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan. Sementara menurut istilah, haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan syarat-syarat tertentu. Seterusnya hukum haji. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Wajib untuk pertama kali dan telah mampu untuk melaksanakannya. Sunnah apabila dapat mengerjakan haji untuk kedua kali dan seterusnya. Makruh apabila ia pernah pergi haji sementara masyarakat di sekelilingnya serba kekurangan
Jadi syarat wajibnya ada 5. Baiklah, kita menyanyikan lagu syarat wajib haji. 1, 2, 3, kita mulai. Syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, ketiga berakal atau tidak gila, keempat mampu, kelima merdeka. Ya, jadi ada 5 syarat wajib haji. Rukun haji adalah serangkaian ibadah yang wajib dilaksanakan secara berurutan oleh setiap jemaah haji. Dan jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, ibadah hajinya dianggap tidak sah. Anak-anak, kita memutarkan video tentang urutan dan tata cara haji lengkap dari awal sampai akhir. Coba kita lihat. Urutan haji yang harus diingat lengkap dari awal sampai akhir. Pada saat pelaksanaan ibadah haji ada orang atau guide yang mengarahkan. Namun bagi calon jamaah wajib mengetahui rangkaian urutan haji. Mengetahui urutan haji dan tata caranya yang benar akan memudahkan jamaah untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. 1. Melakukan ihram. Urutan haji yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Pada saat wukuf ini, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tawaf ifadah. Selanjutnya, jamaah haji bertolak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu. 4. Sa'i. Sa'i merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Perjalanan sa'i berakhir di Bukit Marwah. 5. Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah dimulai setelah waktu maghrib sampai terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian boleh meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan kerikil. Kerikil itu nantinya dipakai untuk melempar jumroh. 6. Melempar jumroh akobah. Urutan haji selanjutnya ialah melempar jumroh akobah sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak boleh 7 sekaligus, tetapi melempar kerikil satu per satu. 7. Cukur rambut. Usai melempar jumroh akobah, dilanjutkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jamaah yang ingin menggundulkan rambutnya. 8. Melempar jumroh. Urutan haji yang selanjutnya yaitu melempar 3 jumroh pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Tempat melempar jumroh ada 3 yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. 9. Mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jika melempar jumroh sudah dilakukan, maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. 10. Tawaf wada. Urutan haji yang selanjutnya adalah tawaf wada atau disebut tawaf perpisahan. Tawaf ini dilaksanakan saat jamaah hendak meninggalkan kota Mekah 2 dan 13 Zulhijjah. Jika melempar jumroh sudah dilakukan, maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. 11. Tahallul. Setelah seluruh urutan haji dilaksanakan, maka terakhir adalah tahallul yaitu seorang jamaah sudah terbebas dari ihramnya.
Tahalul haji dibagi menjadi dua, yaitu tahalul pertama dan kedua. Tahalul pertama menandakan bahwa jamaah haji sudah melaksanakan 3 macam urutan haji, yaitu pertama melempar jumroh akobah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Ketiga, tawaf ifadah, sa'i, dan melontar jumroh akobah. Baiklah, Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 tugasnya menjodohkan rukun haji dan artinya. Kelompok 2 tugasnya mengelompokkan kegiatan termasuk rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Kelompok 3 urutan pelaksanaan haji. Jadi hari ini kalian Ibu bagi kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dan Ibu beri waktu dalam 30 menit. Baiklah, ini Ibu bagi tugas kelompok kalian. Kelompok 1, ketuanya siapa? Lutfi, ketuanya. Kelompok 2, Aulia, ketuanya. Kelompok 3, Askia. Jadi kita mulai tugas kelompok kalian. Kita mulai. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita dorong semangat. Kita mulai dorong semangat. Sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Ini kelompok. Iya. Ya, kerjakan lagi. Ya, mau kerjakan. Ini aku minta apa? Kamu misalnya, kalau kita tanya. Sudah mengerti? Sudah paham? Paham. Terus? Kelompok 2 gimana? Dia mengelompokkan. Nah, yang mana yang rukun, yang mana wajib. Ya. Apa sudah paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Sambil dikerjakan.
Kita mulai. Tepuk semangat. Apakah sobat? Semangat. Kelompok siapa yang sudah selesai? Nah, kelompok 3. Ayo kelompok 3 presentasikan kerja kelompok kalian. Ayo, dipersilakan maju. Kami dari kelompok 3, Ketua Astia, anggota Selka Sapitri Nida. Kami ingin menyampaikan hasil kerja kelompok 3, yaitu mengurutkan ibadah haji. 1. Ihram dan miqat. 2. Wukuf di Arafah. 3. Mabit di Mina. 4. Lempar jumrah. 5. Tahallul. 6. Tawaf ifadah. 7. Sa'i. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, kelompok 3 sudah bagus dan urutannya sudah sesuai dengan urutan ibadah haji, yaitu yang pertama tadi ihram dan miqat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat lempar jumrah, kelima tahallul, keenam tawaf ibadah, dan ketujuh sa'i. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kembali dan Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo maju. Kelompoknya. Tugas kelompoknya tentang apa? Iya, menandai atau mencetak tanda yang termasuk rukun, wajib, dan sunnah. Kegiatan pertamanya? Melontar jumrah. Ya. Wajib haji. Iya. Wukuf di Arafah. Rukun haji. Iya. Tawaf wadah. Wajib haji. Iya. Rukun hajar aswad. Sunnah haji. Iya, benar. Tepuk tangan. Nah, jadi kelompok 2 menandai atau mencontek kegiatan yang termasuk rukun, wajib, dan sunnah haji. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dan kelompok 2 sudah bagus. Ibu beri tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Maju kelompok 1, dipersilakan. Maju. Yes. Ya. Tawaf ifadah artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 2. Wukuf di Arafah artinya berdiam diri di Arafah dari zuhur sampai maghrib. 3. Sa'i berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ya, itulah mencari pasangan. Pengertian apa? Tawaf ibadah, wukuf di Arafah, dan sa'i. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan Ibu Sugandi. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat. Kita mulai. Tepuk semangat. Masih
Jadi, Ibu sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu ada tugas di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Nanti kalian kerjakan di rumah. Mungkin pertemuan Ibu hari ini Ibu cukupkan untuk pelajaran fikih. Semoga kita semua bisa berangkat haji. Amin. Untuk menutup